you looking for? It's me, the old me. It's a style. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada pada bab 1 dan bab 2. Pada materi bab 1-nya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, peran strategis manajemen kinerja. Peran strategis manajemen kinerja terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagi organisasi, bagi manajer, dan bagi individu. Selanjutnya, kinerja individu. Kinerja individu adalah hasil kerja seseorang yang dipengaruhi oleh kompetensi kinerja individu dengan organisasi dan dukungan manajemen. Selanjutnya, kinerja organisasi. Menurut Simanjuntak, jika diperhatikan dari strukturnya, kinerja organisasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dukungan organisasi, kemampuan dan efektivitasnya, dan selanjutnya kinerja setiap orang yang ada di dalam organisasinya itu sendiri. Selanjutnya, definisi manajemen kinerja. Menurut Armstrong, manajemen kinerja adalah sebuah proses yang sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara mengembangkan kinerja individu dan tim atau kelompok. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja. Tujuan manajemen kinerja adalah agar para pegawai fokus melakukan pekerjaan yang benar dan mencapai tujuan yang jelas. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kinerja. Ruang lingkup manajemen kinerja meliputi pengukuran hasil kinerja yang ditunjukkan dibandingkan dengan target kinerja yang telah disepakati dalam kontrak kinerja. Selanjutnya ada perbedaan evaluasi kinerja vs kinerja. Penilaian kinerja didefinisikan sebagai penilaian resmi dan bersifat individu oleh atasannya. Biasanya dilakukan dalam evaluasi tahunan. Sebaliknya, manajemen kinerja bersifat terus-menerus dan lebih luas, lebih alamiah dan komprehensif dari sebuah proses manajemen. Pada bab 2, proses manajemen kinerja SDM. Di dalam proses manajemen kinerja SDM terdapat beberapa bagian. Yang pertama, manajemen kinerja sebagai proses manajemen. Dalam kinerja sebagai proses manajemen, perencanaan merupakan tahap perumusan tujuan dan sasaran, penentuan tolak ukur dan metode pengukuran, rencana pengorganisasian, penganggaran, dan dukungan sumber daya manusia sebagai operator. Hasil dari proses perencanaan dijadikan sebagai acuan bagi program pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai. Selanjutnya, ada aktivitas manajemen kinerja. Menurut Armstrong, aktivitas manajemen kinerja diantaranya terdapat beberapa bagian. Yang pertama, definisi peran, perjanjian kinerja, rencana peningkatan kinerja, rencana pengembangan pribadi, mengelola kinerja sepanjang tahun, pertunjukan, dan tinjauan kinerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 dan bab 4. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait bab 3 tentang perencanaan dan kesepakatan kinerja SDM. Perencanaan kinerja merupakan tahap awal dari manajemen kinerja, mulai dengan perumusan visi dan misi perusahaan atau organisasi, perumusan tugas pokok dan struktur organisasi, sasaran dan fungsi-fungsi unit organisasi, hingga uraian jabatan, sasaran kinerja, dan rencana tindakan kinerja individu di masing-masing unit organisasi. B. Kesepakatan kinerja yang pertama itu objektif, knowledge, proses detail. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait bab 4 tentang manajemen kinerja SDM yang berkelanjutan. Menurut Armstrong, menerangkan bahwa manajemen kinerja harus dipandang sebagai bagian integral dari proses manajemen. Pertimbangan ini berdasarkan pada filosofis yang menekankan yang pertama, terciptanya peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Yang kedua, terciptanya peningkatan keterampilan dan kemampuan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pentingnya konsep pembelajaran organisasi. Perbaikan kinerja. Menurut Mayer, pertemuan yang membahas upaya perbaikan kinerja bertujuan untuk meyakinkan agar kelima elemen manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik. Adapun kelima elemen tersebut adalah 1. Kesepakatan kinerja, kedua, pengukuran kinerja, ketiga, adanya umpan balik,
Keempat, dukungan manajemennya positif, dan yang terakhir adalah dialog. B. Kendala perbaikan kinerja. Dalam sistem merit tradisional, pertemuan evaluasi kinerja tahunan dianggap sebagai langkah krusial, di mana manajer merasa skeptis terhadap proses manajemen kinerja dikarenakan merasa terpaksa oleh bagian divisi personalia. Reaksi yang diberikannya pun berpersepsi bahwa evaluasi kinerja hanyalah rutinitas yang sangat membosankan, yang melibatkan distribusi formulir, pengisian kuesioner, dan pengumpulan data. Adapun 3 sumber kendala menurut Birnenruh dalam menyelenggarakan perbaikan kinerja. Pertama adalah kualitas hubungan antara manajer dengan pegawai. Jika tidak terdapat saling percaya dan di antara kedua belah pihak, maka perbaikan kinerja merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan karena munculnya sifat kekasaran dan penolakan. Kedua, perilaku dan keterampilan saat wawancara, dan yang terakhir adalah proses perbaikan itu sendiri tergantung tujuan, metodologi, dan dokumentasi. C. Ruang lingkup perbaikan kinerja. Manajer perlu melakukan kinerja karena dalam hal ini bukan sekedar pilihan, melainkan kewajiban, di mana perbaikan kinerja menjadi tugas esensial bagi manajer yang secara formal diperlukan untuk melengkapi proses informal pengawasan kinerja. Adapun tujuan perbaikan kinerja sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Motivasi. 3. Pembelajaran dan pengembangan. 4. Komunikasi. Dan 5 adalah penilaian kinerja. D. Permasalahan perbaikan kinerja dalam organisasi. Beberapa permasalahan yang sering muncul dalam organisasi dalam melaksanakan perbaikan kinerja di antaranya sebagai berikut. 1. Menentukan cara pengukuran dan kriteria untuk mengevaluasi kinerja. 2. Mengumpulkan bukti-bukti faktual kinerja. 3. Adanya penyimpangan atau kesalahan manajer dalam penilaian kinerja. 4. Menyelesaikan konflik antara penilai dan ternilai. Yang terakhir adalah perilaku bertahan atau defensif yang diperlihatkan ternilai terhadap kritik. F. Persiapan pertemuan perbaikan kinerja. Dalam melakukan pertemuan perbaikan kinerja, adanya persiapan yang harus dicakup sebagai berikut. 1. Tujuan dan bagian-bagian penting yang akan dibahas dalam pertemuan. 2. Bukti yang harus dipersiapkan dalam pertemuan. 3. Persiapkan kekuatan dan kelemahan kinerja yang dapat dijelaskan dalam pertemuan. Yang F adalah penilaian kinerja mandiri. Penilaian kinerja mandiri adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh diri sendiri, di mana pegawai melakukan penilaian menggunakan metode terstruktur yang akan digunakan sebagai bahan diskusi dalam pertemuan perbaikan kinerja. 1. Struktur pertanyaan kinerja evaluasi mandiri. 2. Adanya keuntungan penilaian kinerja mandiri. 3. Kelemahan penilaian kinerja mandiri. G. Memberikan umpan balik. Tujuan memberikan umpan balik atau feedback hasil perbaikan kinerja adalah untuk memberikan informasi yang cukup kepada pegawai untuk melakukan pekerjaannya. Umpan balik menjadi acuan untuk melakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam mencapai kinerja. Selanjutnya adalah penilaian kinerja sumber daya manusia. Penilaian kinerja dilakukan terhadap seluruh segenap sumber daya manusia maupun organisasi secara periodik dengan tujuan untuk mengukur serta menilai, mengevaluasi tentang seberapa jauh kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapaikan tujuan organisasi itu sendiri. Dalam kutipan Fahmi bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja sumber daya manusia adalah yang pertama adalah penilaian kinerja yang memberikan suatu informasi bagi pertimbangan pemberi promosi serta dalam penetapan gaji. Yang kedua adalah penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun pegawai untuk melakukan suatu introspeksi dan meninjau kembali pelaku selama dalam beberapa periode. Yang ketiga adalah penilaian kinerja diperlakukan untuk mempertimbangkan diadakannya suatu pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa meningkatkan kinerja merupakan bagian terpenting dari suatu proses kinerja. Karena tujuan utama manajemen kinerja adalah
memaksimalkan kinerja maupun mengatasi masalah pegawai yang berkinerja rendah dalam suatu organisasi. Menurut cover, strategi untuk mengatasi masalah dalam mendapatkan hasil kinerja yang baik adalah yang pertama adalah dilakukan pilih tujuannya. Di sini ketika memilih tujuannya adalah itu merupakan suatu langkah awal dalam merancang strategi dalam mengatasi suatu masalah untuk mencapai suatu kinerja yang lebih baik. Menciptakan dasar yang kuat untuk mengatasi masalah dalam mencapai kinerja yang lebih baik dalam konteks individu atau tim organisasi secara keseluruhan itu dapat membantu peningkatan kinerja sumber daya manusia itu sendiri. Setelah itu kemudian tentukan target minimal. Di sini di mana suatu langkah pasti bahwa tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan jelas, memberikan pemahaman tentang tingkat kinerja yang dapat diterima. Ketika semua itu target minimal yang ditetapkan dengan tepat, bahwa memastikan organisasi tetap fokus pada pencapaian hasil dan dapat diterima sesuai dengan tujuan yang strategis. Kemudian komunikasi tujuan dengan jelas. Ketika komunikasi dengan tujuan yang jelas itu dilaksanakan atau terrealisasi dengan baik, maka keterlibatan yang maksimal dari semua pihak terkait dapat menciptakan pemahaman yang seragam di seluruh organisasi serta mengarahkan pada keterlibatan yang lebih besar serta memotivasi anggota tim yang bekerja menuju pada tujuan organisasi secara bersama. Selanjutnya adalah membagi tanggung jawab. Di sini adalah kunci dalam mengolah tugas proyek yang lebih efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas serta kontribusikan beban kerja dengan adil dan mampu memastikan setiap anggota tim berkontribusi secara maksimal. Kemudian adalah memperluas dan memperpanjang proses. Nah, di sini ketika memperpanjang dan memperluas suatu proses dapat merujuk pada upaya bagaimana meningkatkan cakupan kompleksitas atau jangka waktu dari suatu kegiatan atau proyek. Ini bisa melibatkan peningkatan skala atau penambahan elemen baru yang memperpanjang durasi untuk mencapai yang lebih besar atau lebih kompleks. Baik, di sini saya melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kali ini terkait materi bab 8. Bab 8 ini berjudul Manajemen Kinerja dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tujuan utama dari manajemen kinerja adalah meningkatkan kinerja dengan mengembangkan kapasitas sehingga dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, di bab 8 ini kita memiliki 4 poin utama. Yang pertama yaitu terkait membantu orang dalam belajar melalui manajemen kinerja. Nah, manajemen kinerja ini membantu setiap individu untuk mengetahui perbaikan apa yang harus dilakukan. Kemudian poin yang kedua yaitu sebagai kesempatan belajar. Nah, manajemen kinerja ini merupakan wadah yang memberikan kesempatan tiap individu dalam belajar, baik itu mempelajari hal baru maupun meningkatkan skill yang telah dimilikinya. Kemudian poin yang ketiga yaitu perencanaan dan pengembangan individu. Nah, perencanaan dan pengembangan individu sendiri bertujuan sebagai promosi untuk mempromosikan pengetahuan dan keterampilan dari tiap individu itu sendiri. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada pelatihan. Nah, pelatihan merupakan pendekatan individu yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari individu masing-masing. Di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai manajemen kinerja sumber daya manusia dan penghargaan. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana mengembangkan individu serta memberikan penghargaan dalam arti yang seluas-luasnya, di mana tujuan utamanya adalah sebagai penilaian atas kinerja yang telah dilakukan maupun diberikan. Manajemen kinerja dapat memberikan penghargaan untuk mendorong keterlibatan kerja serta komitmen. Akan menjelaskan materi yang terakhir mengenai umpan balik 360 derajat. Umpan balik 360 derajat merupakan suatu metode sistematis dalam bentuk peringkat terhadap berbagai dimensi kinerja pada individu maupun kelompok mengenai kinerja mereka. Dalam penerapannya terdiri dari beberapa langkah, di antaranya adalah yang pertama yaitu menentukan tujuan, menentukan siapa yang akan menerima, menentukan siapa yang akan memberikan metode umpan balik 360 derajat tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan metode pengumpulan data apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, dapat menggunakan kuesioner dan sebagainya. Selanjutnya yaitu melakukan analisis dan presentasi data. Lalu selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merencanakan program implementasi awal, lalu menganalisis hasil dari model percobaan. Selanjutnya yaitu merencanakan dan melaksanakan program secara penuh. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi. Selain itu semua,
Metode umpan balik 360 derajat memiliki beberapa manfaat. Di antaranya adalah individu mendapatkan perspektif lebih terhadap orang lain dibandingkan dengan sebelumnya. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran dan relevansi, kompetensi. Selanjutnya itu mendorong umpan balik yang lebih terbuka. Dan terakhir itu memperkuat kompetensi yang diinginkan dalam bisnis.